Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wadi Hildajaya, NPM 2024-020063, mata kuliah Kewarganegaraan, Prodi Teknik Informatika, Universitas Handayani Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu topik yang cukup menarik dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama di sini ada pengertian dari wawasan Nusantara. Perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara terdiri dari beberapa kata, yang dimana wawasan yang berarti pengetahuan, cara pandang, pemahaman yang lebih luas, dan lain sebagainya. Sedangkan Nusantara, Nusa yang berarti pulau-pulau, dan antara yaitu di antara atau di tengah-tengah. Berarti jika digabung Nusantara yaitu pulau-pulau yang berada di antara atau di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Secara umum, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Konsep ini mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, di sini ada sifat atau ciri-ciri dari wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kesatuan wilayah, di mana wawasan Nusantara memiliki sifat memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Meskipun secara geografis, Indonesia itu berbentuk kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar luas. Yang kedua yaitu persatuan bangsa. Wawasan Nusantara juga menekankan bahwa seluruh warga negara Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu integrasi nasional. Integrasi berarti menyatukan perbedaan ke dalam satu sistem yang harmonis. Wawasan Nusantara memiliki sifat tersebut yang dimana menyatukan berbagai perbedaan untuk memperkuat integrasi nasional. Yang keempat yaitu kekurangan dan kegotong royongan, yang dimana sifat ini mencerminkan budaya asli Indonesia yang menjunjung tinggi kerjasama, saling bantu-membantu, dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu keadilan dan kesetaraan, di mana wawasan Nusantara juga menuntut perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keenam yaitu keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Meskipun nasionalisme ditekankan, wawasan Nusantara tetap menghargai kearifan lokal dan aspirasi daerah. Yang ketujuh yaitu berorientasi ke masa depan, yang dimana wawasan Nusantara memiliki sifat visioner, yaitu bertujuan membangun bangsa ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut ZEE. Konsep ZEE ini pertama kali diperkenalkan untuk memberikan negara hak eksklusif atas sumber daya alam yang ada di laut, sekaligus mengatur hak-hak negara lain untuk menggunakan laut tersebut. Menurut UNCLOS pasal 55-75, ZEE adalah bagian dari wilayah laut yang dimulai dari garis pangkal laut teritorial dan membentang hingga 200 mil dari garis pangkal negara tersebut. Negara yang memiliki ZEE berhak atas hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. ZEE memiliki peran penting dalam perekonomian global karena merupakan sumber utama untuk energi, seperti minyak, gas alam, perikanan, dan sumber daya mineral lainnya. Kita beralih ke materi yang selanjutnya yaitu persetujuan tentang garis batas landas kontinen dan laut wilayah. Persetujuan tentang garis landas kontinen dan laut wilayah merujuk pada perjanjian internasional yang mengatur batas wilayah, laut, dan kontinen suatu negara, yang pada dasarnya memberikan hak-hak terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Dua konsep utama yang sering dibahas dalam konteks ini adalah garis landas kontinen atau biasa disingkat GLK dan laut wilayah. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam hukum internasional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut PBB yaitu UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982. Pertama kita akan membahas tentang garis landas kontinen. Garis landas kontinen adalah garis yang menggambarkan
batas terluar dari landas kontinen suatu negara, yang merupakan bagian dari dasar laut yang terletak di luar dan bersebelahan dengan laut teritorial. Landas kontinen adalah wilayah bawah laut yang secara geologis merupakan perpanjangan dari daratan negara tersebut, yang mencakup permukaan laut dan dasar laut yang terletak di sekitarnya. Yang kedua yaitu laut wilayah atau teritorial sea. Laut wilayah adalah wilayah laut yang terletak di sepanjang pantai suatu negara dan memiliki lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkal atau garis dasar negara tersebut. Dalam wilayah ini, negara memiliki kedaulatan penuh atas segala aktivitas yang terjadi di atas dan di bawah laut tersebut, termasuk hak untuk mengontrol pelayaran, eksploitasi sumber daya alam, serta penggunaan dan perlindungan lingkungan. Oke, baik, kita sudah berada di penghujung slide dari PowerPoint ini, yaitu kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau golongan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, itulah pembahasan singkat mengenai materi dengan judul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.